Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Kali ini kita masuk pada pertemuan ke-7. Ada mata pelajaran teknik pengembangbiakan komoditas perikanan air tawar. Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita akan mempelajari tentang manajemen pakan, lanjutan dari yang kemarin. Tapi ini pada benih ya. Nah, kalau masih sama Ibu Ria, tolong diperhatikan dan disimak ya. Nah, kali ini Ibu ingin membagikan quotes atau kata-kata penyemangat ya bagi kita. Ini kali ini dari Imam Syafi'i yang merupakan imam besar dan mazhabnya yang kita pakai. Imam Syafi'i menuliskan, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, kita memilih belajar atau merasakan hinanya kebodohan. Jadi ini bisa jadi semangat bagi kita, Ananda yang masih waktunya masih muda ya. Jadi diisi dengan belajar ya. Oke, adapun kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah 3.15, yaitu menganalisis pengelolaan pakan pada pemeliharaan benih komoditas perikanan. Dan untuk KD 4.15-nya, mengelola pakan pada pemeliharaan benih komoditas perikanan. Nah, indikator pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, menjelaskan kebutuhan pakan pada benih. Menjelaskan proses pemberian pakan pada benih. Yang ketiga, melakukan pengelolaan pakan pada benih. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari di kelas 10 ya. Pakan itu ada 2, pakan alami dan pakan buatan. Oke. Nah, pada pemeliharaan benih itu pakan alami yang kita pakai yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Fitoplankton bisa chlorella ya, atau alga-alga yang ada di kolam biasanya. Sedangkan yang zooplankton itu paling sering dipakai adalah artemia atau kutu air ya, dapnia dan moina. Kemudian bisa dilanjutkan dengan bentos yang berupa cacing tubifex ya. Nah, ini diberikan pada umur kurang dari 10 hari. Nah, ini contohnya ya, dapnia dan tubifex. Kemudian pakan buatan itu berangsur bentuknya mulai dari tepung halus, tepung kasar, remah, dan terakhir pelet ya. Nah, kita lihat pakan buatan ini beragam bentuknya ya, tingkat proteinnya juga beragam. Nah, tepung halus diberikan 10-20 hari. Tepung kasar 20-40 hari, remah seperti ini remah ya, 40-80 hari, sedangkan pelet lebih dari 80 hari ya. Pelet juga berukuran beragam ya. Lanjut kita pada pemberian pakan. Nah, pada kolam pendederan yang subur ya, pakan alami baik fitoplankton maupun zooplankton tersedia untuk pakan benih ikan ya, biasanya pada kolam. Makanya kolam itu sebelum dimasukkan benih itu dipupuk dulu, kemudian dikelola dulu, karena fitoplankton
dan zooplankton, harapannya nanti tumbuh subur di situ. Ya, itu udah kita pelajari kemarin. Kemudian pemberian pakan buatan ke benih ikan di kolam pendederan dilakukan jika pakan alami di kolam sudah berkurang dan tidak lagi mencukupi kebutuhan benih ikan. Nah, jadi pelet atau pakan buatan itu diberikan jika ikannya benihnya sudah agak besar, jadi tidak bisa hanya mengandalkan pakan alami saja, ya. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan ikan maka dibantu dengan pakan buatan. Tergantung kesuburan kolam. Umumnya pemberian pakan buatan dilakukan 4-7 hari setelah penebaran benih ikan. Ya, udah seminggu baru benih pada kolam itu kita kasih makan, karena perubahan antara pakan alami dengan pelet dengan pakan buatan itu juga mempengaruhi ikan, ya, karena ikan dengan berubahnya itu perlu belajar, ya, tidak bisa tiba-tiba pelet dia suka, ya, tapi harus dipelajari sedikit demi sedikit, ya, diajarkan untuk makan pelet sedikit demi sedikit. Lanjut, pemberian pakan terhadap benih, ya, umumnya sebanyak 3-5% dari total berat benih ikan, ya. Ini sudah hasil penelitian, ya. Frekuensi pemberian pakan 3 kali, yaitu pagi, siang, sore, dengan jumlah yang sama, ya. Kalau bisa pun waktunya sama, jam-jamnya. Tetapi kondisi kebutuhan pakan akan berubah-ubah tergantung suhu air. Ya, jadi kalau rendah suhunya ikan itu relatif tidak mau makan. Akibatnya produksi oksigen menurun sehingga nafsu makan ikan menurun. Kebutuhan ikan akan pakan juga akan menurun, ya. Jadi memang air itu sangat harus dikelola dengan baik, ya, kualitas airnya dari suhunya, DO-nya, ya, aerasinya. Oke. Menghitung kebutuhan pakan itu kita terdiri dari 4 bagian, ya. Yang pertama feeding rate, ya. Itu feeding rate nanti kita pelajari. Yang kedua FCR, yaitu feed conversion ratio, ya. Mungkin sudah pernah dengar ini apa FCR, ya. Kemudian frekuensi dan waktu pemberian makan. Nah, juga dipengaruhi. Kemudian laju pertumbuhan benih. Jadi dalam menghitung kebutuhan pakan, 4 bagian ini sangat penting, ya. Oke, kita masuk yang pertama, feeding rate. Nah, pakan diberikan kepada benih ikan sesuai dengan kebutuhan, jelas, ya, dan dapat memberikan pertumbuhan dengan efisiensi pakan yang tinggi. Kebutuhan pakan harian dinyatakan sebagai tingkat pemberian pakan. Jadi, feeding rate. Jadi, feeding rate ini maksudnya adalah kebutuhan pakan harian benih tersebut, ya, yang ditentukan berdasarkan persentase dari bobot ikan. Nah, tadi Ibu ada menyatakan pakan ikan itu 3-5%. Nah, 3-5% itulah yang dinamakan feeding rate. Tingkat pemberian pakan ditentukan oleh ukuran ikan. Semakin besar ukuran ikan, maka feeding rate-nya semakin kecil. Tetapi jumlah pakan perharinya semakin besar. Ya jelas, karena ukuran besar tentu jumlah pakannya semakin besar.
Secara berkala, jumlah pakan harian ikan disesuaikan dengan pertambahan bobot ikan dan perubahan populasi ya. Ya, jadi pakan ikan ini tidak bersifat tetap, tapi harus disesuaikan dengan pertumbuhan bobot ikan. Informasi bobot rata-rata dan populasi ikan diperoleh dari kegiatan pemantauan ikan ya dengan cara sampling ya. Sampling itu nanti kita pelajari sampling itu bagaimana caranya. Lanjut, menghitung kebutuhan pakan harian. Caranya adalah ya dengan menggunakan rumus ini, FR kali BM. Nah, FR itu adalah feeding rate-nya. Kemudian BM itu bobot biomasanya. Biomasa ikan atau berat ikan ya. Nah, contohnya di sini misalnya FR-nya feeding rate-nya kita ambil 5%. Ya. Kemudian bobot biomasanya 20 kilo. 20 kilo ini diambil dari jumlah bobot ikan pada satu kolam misalnya. Ya. Misalnya ada 220 gram kali 1000. Ya. 20 gram kali 1000. 1000 ekor. Nah, maka 20 kilo ya. Pakan yang diberikan per hari adalah 5% kali 20 kilo. Hasilnya adalah 1 kilo per hari. Nah, 1 kilo ini dibagi. Ya, jangan pemberiannya sekali beri ya. Tapi dalam 1 hari. Bisa 3 kali ya. Bisa 4 kali tergantung besar benihnya. Nah, feeding rate yang digunakan ditentukan oleh ukuran ikan ya, rata-rata 3-10%. Makin besar ikannya, makin kecil feeding rate-nya ya. Jumlah pakan yang dibutuhkan dalam pemeliharaan larva harus dihitung berdasarkan dosis ya, dosis atau feeding rate tadi, pemberian pakannya. Nah, jumlah pakan yang diberikan juga harus ditimbang sesuai kebutuhan pakan ya. Jangan memberikan pakan asal sebar-sebar gitu aja, tapi kita harus menghitungnya ya. Kebutuhan pakan ikan tiap periode sampling akan berbeda dan akan mengalami peningkatan kebutuhan pakan per harinya. Ya, jelas kebutuhan pakan akan meningkat karena ikannya lebih besar. Oke, ini adalah tabel tahap penentuan jumlah pakan harian pada setiap bulan setelah sampling pada benih ikan mas. Nah, coba kita lihat pada bulan pertama, itu panjang benih ikannya 8-10 cm. Bobot rata-ratanya 10 gram. Nah, jumlah populasi di kolam itu 1250. Nah, 1250 itu dibagi 1000 ya, jadinya B kali C ya. Populasinya 1000, jadi kalikan ya, kalikan 1250 kali 10 sama dengan 12.500. Nah, 12.500 gram nih, gram. Kalau kita konversi ke kilogram menjadi 12,50. Nah, diambil feeding rate-nya ya pada bulan pertama yaitu 7%. Jadi tadi feeding rate bisa kalau pada benih bisa lebih tinggi ya. Sampai 7%. Nah, jumlah pakan hariannya berapa? Tinggal dikalikan. F sama dengan D kali E. Ini F ya. D 12,50 kali 7%. Dapat 0,88 kilo. Jadi 0,800 gram ya. 0,88 kilo atau 800 gram diberikan
pada 1 hari dibagi 3 ya. Nah, kemudian pada bulan kedua juga begitu, 11 sampai 13. Bobot rata-ratanya menjadi 20. Populasinya menurun ya, mungkin karena banyak mengalami kematian. Nah, jadi kenapa bisa dapat 1100 ini pada periode pemeliharaan? Kita yang mati itu kita hitung. Setiap hari ada mati, tulis ya. Nah, dapat jadinya pengurangannya berapa. Nah, kemudian bobot biomasanya ya dikalikan B kali C20 kali 2 1100. Hasilnya dapat 22 kilo. Feeding rate-nya menjadi 5 ya. Nah, hasilnya 1,1 kilogram per hari. Nah, demikian juga seterusnya ya. Jadi feeding rate itu nampak bahwa feeding rate itu makin lama makin menurun. Sementara kebutuhan pakannya itu makin lama makin tambah dari bulan pertama 0,88 per hari, kilogram per hari menjadi 6 kilogram per hari ya. Yang kedua FCR, Feed Conversion Ratio ya. Nah, FCR itu adalah satu ukuran yang menyatakan rasio jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilo daging ikan. Misalnya ini, FCR-nya 6. Artinya, apabila untuk menambah bobot 1 kg daging ikan dibutuhkan 6 kg pakan ya. Jadi 6 kg pakan dikonversi menjadi 1 kg daging. Nah, tergantung jenis pakannya ya. Faktor konversi pakan pada ikan berkisar antara 1,5 sampai 8. Yang makin kecil itu makin bagus pakannya ya. Nah, FCR 1,7 hasilnya dikatakan sudah baik ya. FCR dijadikan indikator kinerja teknis dalam mengevaluasi suatu usaha budidaya ikan. Faktor yang digunakan dalam perhitungan FCR bukan penambahan berat daging ikan, melainkan bobot panennya, yang merupakan bobot hidup atau bobot basah ikan waktu panen. Jadi, bukan setelah dia mati ya, dagingnya berapa, tapi adalah bobot hidupnya pada waktu dia masih hidup ya. Nah, apa rumus FCR? FCR sama dengan jumlah kilogram pakan dibagi jumlah kilogram ikan yang dihasilkan. Misalnya, sebuah kolam dapat dipanen ikan sebanyak 1.250 kilo ya. Jadi pada waktu panen itu 1.250 kilo. Nah, untuk ikan sebanyak itu telah digunakan pakan sebanyak 2.000 kilogram. Jadi dihitung selama pemeliharaan berapa jumlah pakan yang dibutuhkan ya. Nah, berapa nilai FCR-nya? Yaitu 2.000 kg dibagi jumlah ikan yang dihasilkan 1.250 kg. Hasilnya adalah 1,6. Nah, kalau dapat FCR 1,6 artinya 1,6 kilo pakan menghasilkan 1 kg ikan. Nah, pada FCR 1,6 berarti sudah baik nilainya. Artinya pakan yang digunakan sudah baik ya. Sudah bisa menghasilkan bobot yang baik untuk pemeliharaan ikan. Nah, yang ketiga frekuensi dan waktu pemberian pakan. Nah, frekuensi artinya
jumlah pakan ya, jumlah pemberian pakan ya. Frekuensi pemberian pakan pada benih ikan berkaitan dengan laju evakuasi pakan di lambung. Ya, laju evakuasi pakan istilahnya kecepatan ikan memproses pakan di lambung. Dan ini tergantung pada ukuran dan jenis-jenis ikan. Ya, ada ikan tuh yang cepat makannya, ada yang lambat ya. Frekuensi pemberian pakan merupakan berapa kali pakan diberikan pada larva ikan dalam sehari. Ya, pada beberapa jenis larva, pemberian pakan itu diberikan 2 jam sekali ya. Seperti larva ikan patin. Pada benih ikan mas, pemberian pakan sebanyak 2-3 kali. Umumnya, semakin besar ukuran ikan, frekuensi pemberian pakannya semakin jarang atau kurang. Nah, waktu pemberian pakan ditetapkan dengan memperhatikan nafsu makan larva ikan. Jangan ikannya kurang sehat kamu kasih pakannya banyak-banyak, nanti pakannya menjadi ya terbuang ya. Larva ikan yang memiliki lingkungan kualitas air optimal, khususnya oksigen terlarut dan suhu baik yang membuat nafsu makannya lebih tinggi. Jadi yang sangat kita perhatikan adalah oksigen terlarut, DO atau dan suhu ya. Kandungan oksigen terlarut yang baik ya 5-7 ppm. Dan suhunya 28-31. Jadi suhunya tidak boleh terlalu dingin ya. Nah, ini ada tabel frekuensi, waktu, dan proporsi pemberian pakan. Oke. Nah, pada ukuran ikan 10 gram, ya, kita frekuensinya memberi pakannya 5 kali sehari. Ya. Ini ada waktunya 6, 9, 12, 15, 18. Jadi jaraknya 3 jam ya. Nah, proporsi pemberian pakannya juga ada persentasenya. Nah, ini sepertinya paling banyak ada jam 3 sore. Jadi nggak sama ya. Pagi dengan siang dengan sore itu ada bedanya. Nah, kita lihat juga jenis ikan yang kita berikan pakannya. Kalau dia lele yang merupakan aktif di malam hari lebih baik, pada sore hari ini lebih banyak. Ya, kalau siang sedikit gitu ya. Jadi diberikan tergantung pada karakteristik ikan yang kita pelihara. Nah, pada ukuran 20 gram, frekuensinya menjadi turun jadi 4. Ya, di sini ada. Jadi kalian tinggal mengikuti tabel yang sudah dibuat ini. Oke. Ukuran ikan 50 gram, frekuensinya 3 kali. Ya, jam 7, jam 12, jam 17. Dan proporsinya ini 30, 40, 30. Paham ya? Lanjut yang keempat, laju pertumbuhan benih. Laju pertumbuhan benih ini ya kita pakai dengan teknik sampling ya. Dengan sampling kita baru mengetahui laju pertumbuhan benihnya. Nah, sampling dilakukan bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan mingguan dan pendugaan total bobot biomasa ikan yang dipelihara. Nah, manfaat lain sampling adalah untuk menentukan ukuran serta presentase dan intensitas pemberian pakan. Ya, teknik pelaksanaannya adalah dengan mengambil
1-2% ikan sampel dari total populasi, kemudian menimbang dan menghitung rata beratnya, ya, 2%. Jadi 1-2%, misalnya 100, berarti yang diambil 2. Kalau 1000 ya diambil 10 ya, nggak banyak-banyak. Selain untuk mengetahui laju pertumbuhan, sampling juga untuk mengamati kesehatan ikan yang dipelihara ya, khususnya pengamatan terhadap sisik, sirip, dan insang. Dari data sampling tersebut dapat ditentukan kebutuhan pakan dengan cara sebagai berikut. Ya, yang pertama menentukan bobot rata-rata. Jadi misalnya ada 10 ekor yang kita tangkap, kemudian kita timbang bobotnya, lalu kita rata-ratakan. Yang kedua menentukan populasi. Yang ketiga menghitung biomasa. Yang keempat menentukan jumlah pakan harian dengan mengalihkan bobot biomasa dan feeding rate. Nah, nomor 4 ini yang paling penting ya, karena kita memelihara ikan, kita harus tahu jumlah pakan hariannya berapa. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian pakan. Yang pertama, pakan diberikan pada jam yang sama setiap hari, ya. Yang kedua, pemberian pakan dilakukan saat suhu air hangat. Ketiga, pakan disebar sedikit demi sedikit untuk menarik minat ikan, setelah itu disebarkan lebih banyak. Nah, pemberian pakan dilakukan dengan tenang sehingga ikan tidak stres. Mengamati tingkah laku dan nafsu makan ikan sambil memberikan pakan ya. Jadi dalam pemberian pakan ada 5 hal ini yang harus kalian perhatikan, dan pada waktu praktik nanti dilakukan yang kelima ini. Oke. Nah, tugas hari ini kita lakukan yaitu adalah praktik sampling. Ya, yang pertama tugasnya catat resume pembelajaran di buku masing-masing ya. Nanti di terakhir pembelajaran, di akhir video kalian tunjukkan tuh bukunya ya, dibuka satu persatu. Jadi tidak perlu mengirimkan foto lagi pada Google Classroom ya, jadi disatukan dengan videonya. Nah, ini tugas resume saya ya, dilihatkanlah catatannya itu. Oke. Nah, kemudian buat video melakukan sampling ikan di kolam pendederan ya, dengan menghitung bobot biomasa, feeding rate, dan jumlah pakan harian benih. Nah, kalau ada kolam di rumah boleh kamu lakukan yang seperti ini. Nah, kalau tidak ada bagaimana, Bu? Caranya adalah kamu buat atau kamu ambil misalnya kertas ya, kamu gunting seperti ikan ya, kamu gunting-gunting seperti ikan. Misalnya itu adalah ikan, kamu misalnya buat 15 buah ya. Nah, kamu buat di sana beratnya berapa, kira-kira beratnya ya, terserah, tergantung kamu mau buat beratnya berapa. Nah, nanti disesuaikan dengan yang tadi. Nah, kira-kira kalau bobotnya berapa, panjangnya berapa, kamu kira-kira aja kamu buat. Di setiap ikan itu bervariasi ya, tapi bervariasinya tidak terlalu jauh ya. Nah, karena dia kan dalam satu pemeliharaan. Jadi kamu buat misalnya ada satu ikan, misalnya ini 20 gram ya, yang lain 22 gram, ada 25 gram ya, rata-ratanya segitu. Nah, jadi ikannya kamu buat dari kertas tersebut atau karton ya, terserah apa yang ada di rumah. Kamu buat seperti ikan, kamu buatkan di tulisannya beratnya berapa, panjangnya ya, panjangnya diukur aja, disesuaikan. Oke.
Kemudian untuk kolamnya, misalnya kamu gunakan ya, entah baskom, entah kotak ya. Misalnya itu adalah sebuah kolam. Nah, kemudian pada waktu kamu melakukan sampling, ya kamu ambil, misalnya seperti tangguh ya. Kalau tidak ada tangguh, pakai apa ya? Saringan santan misalnya ya. Nah, kamu lakukan itu di rumah. Nah, kamu videokan, kamu ambil. Misalnya kamu ambil 10 ikan. Ya, 10 ikan. Kemudian kamu hitung bobot biomasanya, kamu rata-ratakan. Kemudian kamu ambil feeding rate-nya berapa. Tadi udah Ibu kasih tabelnya. Kira-kira nih umur yang berapa gram, berapa feeding rate-nya. Udah ada tadi kan? Oke. Nah, kemudian kamu tentukan jumlah pakan hariannya, ya. Jadi yang berdasarkan ini tabel tadi ya. Tabel ini ya. Nah, ini contoh aja nih ya. Nah, berdasarkan tabel ini, nanti kamu dapat jumlah pakan hariannya. Udah dapat kamu pakan hariannya, kamu bagi berdasarkan tabel yang tadi. Nah, kamu memberikannya pada jam berapa ya, udah ada di sini di tabel ini. Nah, proporsinya berapa persen? Nah, misalnya 1 kilo, ukuran ikan kamu 20 gram. Ya, 4 kali kamu berikan, maka ini proporsinya 20, 30, 30, 20. Nah, jadi kalau misalnya pakannya dalam sehari 1 kilo, berarti pemberian pakannya pada jam 7 pagi yaitu 200 gram. Pada jam 11 siang 300 gram. Nah, pada jam 15 300 gram dan pada jam 17 200 gram. Nah, kira-kira seperti itu tugas yang Ibu ingin kalian buat ya. Nah, kalau kurang paham boleh ditanyakan lewat WA. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda sehat selalu dan bisa mengerjakan tugasnya dan tetap semangat. Ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.